warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidz yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengasuh GPH dan seluruh santri yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah atas nikmatnya kita hidup, atas nikmatnya kita ditakdirkan sebagai manusia, atas nikmatnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim, menjadi orang Islam, menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua manusia mendapatkan rizki, tempat tinggal, dapat jodoh, ya, yang kemudian dengannya kita bisa menikmati kehidupan ini. Akan tetapi semua yang disebut di atas, yang rata-rata diperbincangkan oleh sebahagian besar manusia, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah apabila kita tidak menjadi orang yang beriman. Ibarat angka, sebelum beriman itu kita masih nol. Iman itu memiliki nilai 1 dengan beriman. Maka kemudian yang kita buat setelah itu, ya, walaupun nilainya 0, yang diletakkan setelah angka 1, maka akan memiliki nilai di hadapan Allah. Kalau ditambah 01 menjadi 10, kalau tambah lagi nolnya 1 menjadi 100, ya, kalau tambah nolnya 1 menjadi 1000 dan seterusnya, akan bernilai berlipat ganda ketika ada angka 1 di depan. Tetapi sebelum ada angka 1, ya, angka pertama adalah 0, maka 0 berikutnya mau seberapa banyaknya, ya, itu tidak memiliki nilai apapun, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bersyukur kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh yang berbahagia ini, saya ingin banyak berbicara. Wah, mungkin bisa 1 jam ini. Makanya saya minta kursi ini biar agak tahan lama. Adik-adik, mari kita bermuhasabah. Kita menilai diri kita. Kita merenung. Ya, kita berpikir ulang, flashback ke belakang. Karena kita diperintahkan nih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Perhatikan kondisi kalian, kondisi diri kita. Kita memiliki kelebihan, kita juga memiliki kekurangan. Apa kelebihan kita yang kemudian bisa kita kembangkan?
dan apa juga kekurangan kita yang bisa kita minimalisir. Ya. Kita lihat potensi diri kita. Nah, kita analisa, kita analisis. Wal tanzur nafsun. Ya, kata-kata nazar itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam menjelaskan unta. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana ya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Melihat unta tapi dalam hal proses penciptaan. Bukan hanya melihat untanya saja dengan kasat mata kita, tetapi kita berpikir bagaimana ya unta yang sedemikian besar bisa hidup di padang pasir yang sedikit air dan tidak ada makanan kecuali tanaman-tanaman yang berduri di sana. Kemudian Allah ciptakan unta itu. Kita berpikir bukan hanya melihat fisik untanya, tapi kita berpikir sehingga ada punuk unta itu yang fungsinya adalah menyimpan air. Sampai belasan liter, bahkan mungkin puluhan liter. Sampai 20-an liter air disimpan di punuknya itu. Sehingga dia minum, sekali minum di oase itu, banyak dia minum, kemudian dalam perjalanan panjang itu dia tahan untuk tidak minum. Artinya kita berpikir bukan hanya melihat. Kalau melihat ada istilah lain, ro'a. Man ro'a minkum munkaran falyughayyiru biyadih. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika awfa'aful iman. Melihat itu. Melihat. Ada istilah lain pakai kata-kata ro'a. Kemudian ada juga istilah nazar. Kalau kita mau meminang seorang gadis, ya, kita boleh nazar. Melihat. Tapi pakai kata-kata nazar, artinya apa? Bukan sekedar melihat secara fisik, tetapi kita melihat, ya, berpikir, mencari silsilah keturunannya, apakah dia keturunan orang baik-baik. Kita melihat lagi sifat-sifat karakternya. Dari mana kita nazar itu? Kita bisa bertanya dari teman-teman dekatnya. Ya. Boleh kita bertanya. Karena kita ingin meminangnya, menjadikan istri kita pendamping hidup kita, boleh. Boleh dilihat bahkan, ya, ada hadis itu yang sampai betisnya boleh dilihat. Nanti kalau tingkatan hadis nanya yang ahlinya. Artinya apa? Bapak dan saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada surah Al-Hasyr tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Itu perintah, dan hendaklah kalian memperhatikan, melihat, berpikir, menganalisa. Wal tanzur nafsun, kondisi kita. Evaluasi diri kita. Ma qaddamat, apa yang telah lalu. Yang dievaluasi bukan yang akan datang atau yang kita kerjakan hari ini. Maka dalam manajemen itu kita bisa flashback untuk melihat mana-mana dari yang kita lakukan sebelumnya. Ma qaddamat, sebelumnya, yang kita lakukan sebelumnya itu. Li ghaddin, untuk apa? Untuk memperbaikinya dan merancangnya nanti di masa yang akan datang. Ini manajemen, ini ayat manajemen luar biasa yang bersifat artinya muhasabah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam evaluasi itu bukan mingguan atau bulanan atau tahunan atau semesteran, tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita evaluasi itu harian
yang namanya muhasabah yaumiyah. Ya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, man kana yaumihi khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kan membandingkan antara yang kita lakukan saat ini, kondisi kita saat ini dengan kondisi yang lalu. Fahuwa rabihun, maka dia adalah orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang sukses. Sukses. Jadi ada perubahan setiap saat, bahkan harian, bukan lagi mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, bukan. Hari-hari itu dibandingkan apakah kemarin dengan hari ini ada perubahan yang lebih baik atau tidak. Kalau sama saja, ya man kana yaumihi mithlum min amsih sawa'um min amsih fahuwa khasirun. Kalau sama saja dengan yang kemarin, maka kita termasuk kategori orang yang rugi. Kalau dagang itu, kalau berdagang itu, kalau tidak ada untungnya sama sekali itu katanya nggak untung nggak rugi ya, balik modal itu ya. Break to even point katanya. Break to even itu ya balik modal saja. Tetapi Rasulullah mengatakan itu sudah khasirun, sudah rugi. Mengapa rugi? Kita paling tidak sudah kehilangan satu hari waktu hidup kita ini dan tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Satu hari sudah hilang, berkurang jatah hidup kita, tetapi tidak ada yang berubah menjadi lebih baik dari diri kita. Artinya kita sudah rugi waktu. Kemudian kita juga rugi. Kita diberikan Allah pemikiran, kita diberi Allah harta, fasilitas hidup, tetapi tidak menjadikan dia atau kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Itu namanya rugi sudah. Dalam kacamata Islam itu sudah termasuk yang rugi. Kemudian waman kana yaumihi syarrum min amshihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk keadaannya dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Wah, luar biasa, itu lebih ngeri lagi, ya, lebih ngeri lagi. Ya. Dibangunkan yang tidur ya. Panjang ini baru pengantar ini ya. Belum masuk ke materi. Wah, luar biasa. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita sedikit, ya. Saya ini dulu bergabung dengan Hidayatullah, yaitu di cabang Dumai. Tahunnya 1997 akhir, 1998 awal, di akhir bulan-bulan November. Ya, awalnya sebenarnya ya saya itu karena posisi rumah orang tua, mertua saya itu dekat dengan pondok, kami sering sholat ke pondok. Ketemu dengan pimpinan saat itu, ya pimpinannya pada saat itu Ustadz Ainur Rafiq Fadlan. Dari situlah saya kenal pertama Hidayatullah. Selanjutnya Ustadz Ainur Rafiq ditarik ke Balikpapan. Ya, kemudian digantikan dengan Ustadz Afifuddin Bakri. Itu agak lama saya dengan beliau. Saya ketemu Hidayatullah, saya kemudian diajak untuk sama-sama merintis pendidikan di Hidayatullah Dumai di tahun itu. Ya, karena saya punya basic pernah kuliah di IKIP Jogja. Makanya teman-teman di situ belum ada yang punya pengalaman basic pendidikan, kami dilibatkan. Ya. Pada saat itu di Dumai belum ada sekolah. Ya, mondok, ngaji, ya sholat, kerja bakti begitu. Nah, kemudian sosial gitu ya, sosial. Jadi banyak bantuan-bantuan itu karena ini pondok ini sosial begitu dulu. Nah, pada saat awal saya disuruh membuat sekolah bingung. Santrinya itu ada yang dewasa, ada yang remaja, ada yang anak-anak. Ini sekolahnya seperti apa gitu mau dibuat.
Rata-rata anak-anak itu dari pedalaman suku Mentawai. Dulu itu di Padang itu ada seorang simpatisan yang membuat lembaga, mengambil anak dari Mentawai disalurkan ke cabang-cabang Hidayatullah. Makanya di Riau itu dulu banyak dikirimi santri-santri dari Mentawai. Nah, di Mentawai itu kulturnya di sana animisme. Ya, kulturnya animisme. Kemudian mereka tidak, ya, istilahnya yang penting anaknya sekolah, mau Islam mau apa terserah, yang penting orang tuanya begitu, melepas saja. Orang tuanya kadang ada yang menyebutnya Kristen, tapi secara umum mereka adalah animisme. Itu. Disitulah kami mendidik santri-santri itu. Pada saat awal kita masukkan ke sekolah, 1 jam pelajaran saja dia itu sudah gelisah itu. Karena dia tidak biasa belajar, sudah gelisah di dalam kelas itu. Ada yang kemudian izin ke kamar mandi nggak balik-balik, 1 jam saja. Kita bukan sampai lama gitu, tidak. Jam 8 paling jam 10 sudah keluar. Kalau sudah istirahat sudahlah, nggak ada lagi sekolah itu. Nah, gitu. Yang kedua, kita mau ngajari apa juga bingung. Karena umurnya itu ada yang dari kecil, sedang, ada yang sudah dewasa sekali. Gimana mau ngajarinya? Mau ngajarin apa ini? Ya. Begitu. Nah, kemudian di Mentawai itu ada budaya, ya, ini kata orang yang pernah ke sana, tugas di sana, itu cerita-cerita mereka. Kalau dia ke kebun ini, kemudian ada apa namanya, buah-buahan yang masak begitu, itu halal gitu ya. Dia bilang begitu, ini punya siapa? Punya kita katanya. Jadi ini tanaman-tanaman ini punya kita. Jadi kita itu semua kita bisa menikmati. Jadi mereka itu biasa, Pak. Biasa itu kalau dari pondok di Mentawai itu keluar gitu, ngambilin tanaman orang itu biasa punya kita gitu. Jadi ketika di Dumai diberlakukan begitu nggak bisa. Karena kulturnya berbeda. Nah, kemudian mereka itu tidak pernah di sana diajarkan sholat. Ketika di pondok kemudian disuruh sholat. Sholat 5 waktu, malam dibangunkan. Begitu. Dia, kenapa kamu lari-lari itu? Kenapa kamu sudah diumumkan 30 menit, 20 menit dan seterusnya, itu menjadi budaya di mana Hidayatullah ada, biasanya diumumkan mulai 30 menit itu. Mulai diumumkan itu dia sudah mencari tempat persembunyian itu di semak-semak itu. Karena di situ lingkungannya masih semak belukar, ilalang itu tinggi, orang berdiri aja nggak nampak itu. Cari itu, sembunyi. Kenapa kamu sudah dipanggil sholat malah sembunyi, malah lari? Capek Ustadz. Maka sebentar-bentar sholat. Kapan berhentinya sholat ini katanya? Nah, gitu. Kapan berhentinya kok sholat terus gitu kan? Begitulah kondisinya santri kita itu di situ seperti itu. Bahkan ada di asrama dibuat plafon di atas gitu kan. Naik di atas itu, tidur di atas, sembunyi di atas plafon. Dicari-cari kemana itu, nggak ketemu di mana-mana. Rupanya di atas. Sarung itu diikat untuk tali, diikat dengan kayu di atas itu. Kemudian dia manjat pakai sarung itu. Sudah sampai di atas, sarungnya diangkat, dia tidur di situ di atas plafon itu. Bahkan di situ ditemukan banyak makanan, ada rokok, macam lah itu di atas plafon itu, macam sarang tikus. Itulah kondisi santri kita. Seperti itu pengalaman saya ya, pengalaman saya begitu. Luar biasa anak-anak itu. Nanti setelah selesai sholat, ditengok itu. Kalau ada asap di semak-semak, didatangi. Mereka lagi bakar ubi. Entah dicabut dari mana, ubi siapa nggak tahu. Karena di sana kebiasaan di kampungnya itu punya kita. Asal ada tanaman dimanapun itu katanya punya kita. Nah seperti itu. Ini cerita sedikit. Jadi saya bersyukur. Awalnya saya bergabung untuk memulai pendidikan. Akhirnya saya petakan. Yang kecil-kecil usia SD, saya suruh sekolahkan keluar.
Yang sedang-sedang sama yang besar kita ajarkan di situ. Kita lebih fokuskan kepada yang sedang-sedang. Yang kecil-kecil ini yang nyambung kalau kita ajak cerita. Disekolahkan di luar. Sudah disekolahkan di luar itu. Waktu itu baru memulai membangun stadion, enggak tahu jadi atau enggak sampai sekarang karena sempat mangkrak. Antara SD-nya dengan pondok itu ada proyek pembangunan stadion itu. Pagi berangkat. Ya, siang jamnya pulang tidak pulang. Sore asar belum pulang. Akhirnya pengasuhnya sibuk mencari itu kemana santri kita hilang ini. Cari itu kan. Mereka main-main di situ. Ada alat berat bego itu. Wah di situ dia pegang-pegang alatnya. Main-main di situ. Nggak pulang-pulang dia. Nggak pulang-pulang. Nah itulah kondisi kita. Santri kita pada saat itu. Ya itu pengalaman saya. Akhirnya saya merasa tertantang. Bagaimana kemudian kita membuat pendidikan. Jadi alhamdulillah akhirnya kita buat lembaga pendidikan. Saat di sana 10 tahun itu ada RA, MI, MTS sampai MA. MA itu berdiri setahun. Kemudian saya mutasi ke Medan untuk penyegaran ya. Sudah lama 10 tahun di situ ya. Medan. Tapi paling tidak saya menemukan, bukan saya bergabung ke Hidayatullah, saya menemukan tantangan-tantangan dakwah begini. Dan Hidayatullah itu dai-dainya itu saya kenal dalam serial dai di majalah Hidayatullah itu orang yang luar biasa dalam menyambut seruan dakwah itu, tantangan dakwah itu. Ada buku kecil itu, tidak tahu siapa yang mengarang itu memilih untuk berani. Memilih untuk berani itu kisah tentang perjalanan dakwah dai-dai Hidayatullah. Itu menginspirasi saya. Dan saya bergabung bukan karena gajinya besar. Tidak ada gajinya waktu itu. Tetapi kita merasa senang. Karena itu gitu kan. Karena itu. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit cerita saya di awal-awal saya mengenal Hidayatullah dan kemudian saya memutuskan untuk terjun bersama Hidayatullah. Saya gabung di dalam, tinggal diminta untuk menempati rumah di dalam. Kemudian kita bergabung di Hidayatullah. Ya. Luar biasa. Saya sebagai orang luar yang waktu itu belum kenal Hidayatullah, sebenarnya saya mengagumi Hidayatullah karena concernnya, fokusnya dalam hal dakwah dan pembinaan umat sampai ke daerah-daerah terpencil, pelosok, minoritas dan seterusnya. Itu yang membuat kita tertarik sebenarnya. Luar biasa itu Hidayatullah. Kalau cerita dakwah, dulu ada Ustadz Suryadi itu, dakwah pakai Al-Qalam, yang dari Surabaya itu kan ada lembar Jumat Al-Qalam itu. Dakwah di bis-bis kota dulu itu. Dibacakan itu Al-Qalam itu. Cukup dibaca Al-Qalam lembar Jumat itu. Yang diterbitkan dari Surabaya waktu itu. Dulu kapal-kapal yang berlayar di mana-mana itu, dai-dai Hidayatullah yang menguasai kapal sebelum ada teman-teman dari Jamaah Tabligh. Sekarang Hidayatullah sudah jarang naik kapal, naik pesawat kan. Sudah jarang naik kapal begitu. Luar biasa. Tanpa disuruh gitu. Dakwah itu panggilan jiwa, panggilan hati, panggilan nurani tanpa disuruh. Dan itulah sebenarnya kelebihan Hidayatullah. Kelebihan kita ini di situ. Kalau cerita dai, cerita dakwah, udahlah itu. Hidayatullah itu. Gitu. Pokoknya kalau orang Hidayatullah itu, orang luar mengenal orang Hidayatullah itu, mau dilempar ke tengah laut juga berangkat itu. Kalau pulau terpencil tidak berpenghuni itu, kata Pak Yusuf kala itu, berikan saja itu pulau-pulau yang tidak berpenghuni ke Hidayatullah. Jadi itu nanti. Nah, gitu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya diberi amanah di sini bukan karena saya mampu, pandai, bukan. Masih banyak orang yang lebih hebat di sini, lebih cerdas, lebih mampu di sini.
Tetapi kita berprinsip kita ini diberi amanah itu. Ya. Karena tanggung jawab kita di situ bukan karena kita lebih dari yang lain, tidak. Ya, bukan karena kita lebih dari yang lain. Demikian juga Luqman itu, mungkin beliau harus meratakan Sumatera Selatan tuh sehingga lahir pesantren-pesantren di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan, 17 atau mau menjadi 18 kabupaten kota. Lah kalau Ustaz Luqman sendiri ya nggak mampu, ya kan? Tapi beliau diberikan amanah, ditunjuk itu. Beliau menjalankan itu. Itu luar biasa karena amanah. Itulah ya seseorang yang sebenarnya biasa-biasa saja ketika kemudian diberikan amanah, maka beliau harus kita ikuti. Harus kita ikuti. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berada di lembaga dakwah. Kita berada di lembaga perjuangan yang kader-kadernya telah terbukti meratakan Indonesia ini dengan jargon dakwahnya, dengan gerakan dakwahnya. Dan sampai hari ini, militansi kader-kader Hidayatullah itu masih terjaga. Ini militansinya masih terjaga, luar biasa. Kalau kita dengar cerita-cerita dakwahnya teman-teman merintis di Hidayatullah ini, luar biasa itu cerita-ceritanya. Ke Irian Jaya dikirim pakai kapal perjalanan sampai seminggu, gitu ya. Kadang uangnya itu yang diberikan bekal itu habis di jalan. Sampai di sana dia tidak punya apa-apa, tidak jelas siapa yang dituju. Kemudian dia harus jual majalah, dia harus jual baju-baju yang dia bawa itu sebagian dijualnya. Untuk apa? Untuk mengawali lahirnya, landingnya dakwah di situ. Kalau seperti itu luar biasa itu. Masih ada orang seperti itu ya hari ini gitu. Masih ada ke orang seperti itu. Dan itu dibuktikan Hidayatullah ada. Dan itulah yang kemudian menjadikan Hidayatullah itu diperhitungkan karena kita concern untuk mencetak dai dan concern untuk mengurus umat dengan dakwah ini. Dan itulah yang membuat kemudian kita ini diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Luqman kalau bukan ketua DPW mungkin tidak pernah ketemu gubernur sekalipun. Tapi karena beliau ketua DPW, levelnya itu sama dengan gubernur ya, sehingga dia bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh nomor 1 di provinsi. Kan begitu. Dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dakwah ini, karena misi ini. Maka adik-adik sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalian ini yang hari ini belajar di sini bukan sekedar belajar Islam. Kita di sini belajar bagaimana menjadi orang Islam yang baik. Setelah kita belajar menjadi orang Islam yang baik, ya, memiliki kepribadian muslim yang baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian kita ini mengambil sebahagian kerja Nabi dan Rasul. Ya, kerja Nabi dan Rasul kita ambil. Itulah yang kemudian menjadikan diri kita ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qaulan, kan begitu kan ayatnya? Dan siapakah orang yang lebih baik qaulnya, pernyataannya, kalimat-kalimatnya, bahasanya, ya kan? Mimman da'a ilallah, selain orang-orang yang mengajak orang kepada jalan Allah. Jadi kalimat-kalimat yang mengajak orang kepada Allah itu adalah kalimat terbaik, ahsan. Bukan hanya lebih baik, bukan. Ya nanti tanya Ustaz Yusuf sama Ustaz Zain. Ahsan itu yang terbaik, akbar itu yang paling besar, a'zam itu yang paling agung, paling mulia. Ahsan yang paling baik, kalimat tidak ada yang lebih kebaikan daripada qaulam mimman da'a ilallah. Dan disinilah
Ustadz Lukman diberikan tanggung jawab karena ini kampus milik DPW, karena ini kampus Madiyah. Beliau punya tanggung jawab bagaimana di tempat ini lahir kader-kader dai terbaik, ya, yang akan mengajak orang kepada Allah, kepada jalan Allah dan Rasulnya. Ini amanahnya loh. Kalau tidak lahir dari sini kader-kader dai terbaik yang nanti ketika kembali ke kampung halamannya, ya, kembali di mana berkiprah di masyarakat, dia menjadi seorang dai yang mengajak orang ke jalan Allah, maka Ustaz Lukman gagal di sini. Ya, beliau menunjuk saya untuk menjadi pelaksana teknis sebagai pengurus harian. DPW itu pemilik, maka dari unsur DPW, ketua DPW langsung membidani jadi pembina. Wah, gitu. Ini visi pesantren-pesantren yang kita tegakkan, kita dirikan. Hidayatullah, seluruh Indonesia memiliki visi yang sama, yaitu menjadi miniatur tegaknya peradaban Islam. Kalau kalian nanti datang, ya, ke pesantren lain, mungkin pada saat azan berkumandang, guru-gurunya masih asik di kantor, ya kan, masih cerita, masih merokok, masih apa di situ, orang sholat itu nggak pernah kita umumkan dari waktu ke waktu. Tapi di sini di tempat ini kita punya komitmen bersama bahwa ya ibadah ini penyangga seluruh aktivitas kita. Ini, ya, adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lahirnya kader-kader dai dari tempat ini menjadi tujuan adanya kampus kita. Yang kedua, bagaimana kampus ini menjadi tempat miniatur tegaknya peradaban Islam. Artinya apa? Di sini, kampus ini menjadi alat peraga. Orang yang datang ke sini itu dia harus menikmati. Oh, beginilah Islam itu diamalkan, gitu loh. Di sini nih, bagaimana Islam itu diamalkan, ditegakkan di sini. Dan kalau bisa, orang-orang yang dari luar itu punya masalah, begitu masuk ke sini, masalahnya selesai. Karena Islam itu adalah solution. Islam itu solusi. Ya. Ketika di luar dia itu stres karena memikirkan berbagai macam masalah, ketika masuk ke tempat ini mereka menjadi tenang, nyaman, senang, begitu. Saya pernah mengalami itu. Pengakuan orang ketika saya di Nias, ditugaskan di Nias itu, orang itu datang ke pondok, sering datang ke pondok, ikut sholat berjamaah, setelah itu tidur sebentar di masjid, ya, ngobrol-ngobrol sama kita, terus balik. Karena seringnya saya tanya gitu. Saya tanya, Bapak kenapa kok suka sering silaturahmi ke pondok? Saya merasa Ustadz ketika saya datang ke pondok, saya merasa nyaman, merasa tenang, dan masalah saya banyak yang terselesaikan. Padahal cuma datang ikut sholat jamaah, tidur sebentar di masjid, sudah. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi yang kelas 3 aliyah, ada berapa orang yang kelas 3 aliyah? 3.000 ya, alhamdulillah. Dimulai dari 3 dulu. Ya kan? Nanti kan berikutnya jadi bertambah jadi 7, berikutnya jadi 20, begitu. Itu namanya ada perkembangan dari waktu ke waktu. 3 ini, wah, lahan dakwah kita masih luas. Mudah-mudahan ini menjadi pionir nanti ditugaskan di daerah-daerah dan berkibar-kibar di sana namanya. Begitu. Tunjukkan bahwa kita ini, wah, dai. Hidayatullah diajarkan begitu. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan, karena ini adalah tempat di mana diharapkan tegak peradaban Islam, maka di sini diberlakukan, ya, aturan-aturan yang Islam, aturan-aturan yang Islam.
Maka oleh karena itu, tempat ini saya sebut sebagai alat peraga dakwah. Alat peraga dakwah kampus kita ini. Ya. Maka mari kita kemudian sama-sama menjadikan kampus ini sebagai kampus yang bisa menjadikan orang-orang yang tidak baik di luar ketika masuk ke dalamnya menjadi orang baik. Bahkan orang gila saja di luar mestinya ketika masuk ke dalam kampus kita ini menjadi waras gitu kan. Itulah tujuannya bagaimana kampus kita ciptakan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Ya. Maka oleh karenanya adik-adik, mari kita sama-sama dukung ya program kita yang ada di sini dalam rangka untuk menjadikan kampus ini sebagai alat peraga dakwah dan tempat miniatur tegaknya peradaban Islam. Selanjutnya, saya ingin sedikit mengamati mungkin hal-hal yang terjadi. Mungkin karena adik-adik ini, para santri ini latar belakangnya di rumah. Rumahnya saya lihat di Sumatera Selatan ini kan rata-rata di pinggir sungai. Dan saya lihat di lingkungan rumahnya ini banyak sampah. Banyak rata-rata mereka dari jendela itu buang sampah, langsung keluar rumah, itu sungai nanti hanyut, buat air gitu ya, buang. Itu menjadi kebiasaan kita. Baik atau tidak itu? Buruk kan? Kotor. Kita akan merubahnya di sini. Bagaimana kampus kita ini bersih. Dulu Ustadz Ali Hermawan itu orang yang luar biasa kalau dalam hal kampus ya, penataan kampus, kebersihan kampus, beliau termasuk masternya. Beliau menjadikan ketika habis sholat subuh begini di masjid ada tausiah atau wirid arahan, langsung semua santri dan warga itu turun ke lapangan. Mereka disebut itu gerakan amal soleh. Ya. Gas pagi, dijadwalkan nih gas pagi. Hanya 15 menit. Nih Ustadz ini memimpin di lokasi ini, Ustadz ini memimpin di lokasi sana. Apa yang dilakukan? Memungut sampah. Sehingga hari-hari itu mestinya kampus kita ini dalam keadaan bersih. Nah, harus diciptakan itu. Harus diciptakan, arus itu. Ya kan? Kalau kita ini beriman, mestinya kita ini menjaga kebersihan, gitu kan? Ya. Di sini bersih. Ketika orang masuk, mereka tidak perlu bertanya, tapi mereka datang memberi kesan baik. Bagaimana kalau di mana berhamburan sampah? Kalian makan es, tabur. Saya sering itu mengingatkan itu. Di pos, ya GPH ya, diingat. Di pos depan itu sering itu. Dia makan, di dalam pos itu bahkan pernah saya sapu banyak sampahnya. Di luar pos juga banyak sampahnya. Sampai di gerbang itu ada sampah-sampah gitu. Saya datang, saya pergi sama Umi, saya mau belanja. Ada di situ siapa saya lupa namanya. Tolong ya, sebelum saya pulang dipungut sampahnya. Ketika saya pulang udah bersih. Saya pulang masih berhamburan sampah. Turun, saya bersihkan. Saya suruh, kenapa nggak dikerjakan? Nggak ada yang mau Ustaz. Termasuk kamu nggak mau. Termasuk yang disuruh itu nggak mau. Alasannya nggak ada yang mau. Nah, ini GPH ini nggak boleh begitu. Harus memberi contoh ya. Pokoknya depan ini harus bersih. Ketika berhamburan itu sampah, mereka datang ke sini. Maka mereka tidak perlu bicara, tapi dia sudah mengambil kesimpulan, menyimpulkan, oh seperti apa pesantren ini. Itu yang bahaya. Kalau masih menegur masih bagus, tapi kalau tidak ditegur, ya tidak memberikan masukan, nah kita akan terbiasa begitu. Sampah. Jadi ada gerakan amal soleh. Kalau di Ustadz Ali itu sampai di warga-warga itu. Jadi kalau warga itu dari sholat subuh langsung pulang di rumah gitu tidur. Nanti itu dibagi di sana siapa mimpin kawan saya dan sebagainya. Di warga itu disapu bersih. Jadi yang punya rumah itu menjadi malu. Masa rumah kami orang lain pula yang bersihkan, begitulah kira-kira. Kalau malu,
Persoalannya di sini nggak ada yang malu. Nggak ada yang malu. Iya. Nah, maka adik-adik yang dirahmati Allah, Islam itu adalah agama yang ada simbol yang dicontoh gitu. Rasulullah itu kan uswatun hasanah. Qudwah, uswah. Jadi ada yang dicontoh. Jangan-jangan doa-doa kita tidak terkabul ini karena kita menjalankan sesuatu yang dilarang. Contohnya kita disuruhnya bersih, kita buat kotor. Kalau kita ke asrama sana, kalau asramanya rapi, itu Islami, itu kan? Selamanya berhamburan, kasur-kasurnya ditarik ke bawah. Kemarin baru ngobrol kami itu sama Ustaz Qasim atau siapa. Sudah ada tipan, kasur di situ dibawa ke bawah. Nanti kasur itu dibawa keluar ke semak-semak, itu kan? Ke bawah pohon, di situ dia tidur. Ya, bahkan aset-aset pesantren pun ambal-ambal itu rusak, hancur, dibawain kemana-mana untuk tidur. Dosa itu. Milik kamu itu bajumu, ya kan? Lemarimu, kasurmu, bantalmu kalau ada, itu milikmu. Dan itu kamu punya hak mau dibagaimanakan. Tetapi selebihnya itu bukan milikmu. Kalau kita itu suka gitu ya, tidak memperhatikan itu, dosa kita. Nah gitu. Kalau Islam bersih, kalau Islam rapi, ya kan? Kalau Islam rapi, begitu. Harusnya begitu kan? Kenyataannya bagaimana? Gitu. Kita mengerjakan sesuatu yang tidak Islami dan itu harus dirubah. Contoh lagi, ya, lagi, adik. Di sini sama di WC di belakang ini sama di belakang itu sekolah itu ditegur ketika Pak Haji Suhatman datang, itu anggotanya datang mau ke kamar kecil itu apa namanya barang buangan di situ nggak disiram, mau disiram nggak ada gayung itu kosong gitu kan, ada gayung. Mereka bagus mengingatkan kita, tapi kalau orang yang lain pasti punya kesan yang tidak baik. Gayung itu dibawa kemana sih gitu ya? Gayung itu dibawa kemana? Dan itu tidak bersih. Dan saya berpikir, loh kalian kalau di rumah-rumah itu BAB di sungai langsung begitu plung lap, ya. Plung lap, nggak pernah disiram. Di sini harus nyiram kan? Nah, itu kan beda budayanya dan harus dirubah. Karena di sini tidak seperti itu, harus dirubah. Nggak boleh meninggalkan apa namanya yang kuning-kuning itu, nggak boleh. Nah itu kalau Islami bersih. Kalau Islami gayung yang di situ inventaris nggak boleh dibawa kemana-mana karena itu bukan punya kita, nggak boleh dibawa. Nah, itu ya. Ini contoh-contoh kecil. Ya. Kemudian Anda diperintahkan untuk memberikan panggilan-panggilan kepada teman-temannya yang baik-baik. Ya kan? Tetapi kita memberikan nama panggilan-panggilan yang buruk. Itu kan kita menjalankan sesuatu yang dilarang. Meninggalkan sesuatu yang diperintah kan? Jangan-jangan karena itu makanya kita di sini ini doa keinginan kita tidak terkabul karena kita menjalankan justru kepada sesuatu yang tidak diperintahkan, yang dilarang malah. Nah, gitu. Kita diperintahkan untuk bekerja keras loh. Kalau dulu di sana di Gunung Tembak saya lihat kolam yang kayak danau itu dicangkuli dulu, dicangkuli sama santri, sama ustadz-ustadz di sana itu. Nah, sampai jadi kayak danau. Kerja keras itu sampai mendapatkan hadiah Kalpataru. Ustadz almarhum pendiri itu ke Istana Negara itu mendapatkan penghargaan Kalpataru. Waktu itu Menteri Lingkungan Hidupnya Pak Emil Salim kalau nggak salah Mas ya. Karena apa? Yang hutan yang rawa, yang keasamannya tinggi disulap menjadi perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian begitu.
Berarti saya membayangkan etos kerjanya luar biasa. Berarti bekerja keras itu bagian dari yang disuruh dalam agama ini. Tetapi kalau kita kemudian hari-hari bermalas-malasan, itu kira-kira kita mengerjakan yang disuruh atau mengerjakan yang dilarang itu? Ya. Sholat, habis sholat pergi ke kamar, tidur, main game gitu kan. Sampai terdengar lagi sholat, datang sholat. Iya sholat betul. Tapi harusnya realitas dalam kehidupan itu mencerminkan dari sholat kita. Seharusnya yang tegak peradaban yang mau kita bangun di sini itu mencerminkan daripada ibadah kita ini. Dan saya melihat di sini, paling tidak yang saya lihat begitu. Kita bermalas-malasan, nyantai-nyantai. Banyaknya pekerjaan itu kalau mau gitu kan, waktu kita kosong bisa turun. Apa saat yang bisa dibantu? Saya tunjukkan pekerjaan, banyak sekali pekerjaan di sini. Tetapi jangankan dia minta atau nanya, disuruh saja. Ya Ustaz, iya itu pergi itu nggak dijalankan itu. Tolong ya Ustaz, iya tapi nggak dijalankannya. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah subhanahu. PR kita masih banyak. Siap nggak kira-kira berubah ini? Siap berubah dengan semangat GPH yang baru. Ya mudah-mudahan adik-adik sekalian, tolong budaya bersih. Perhatikan itu, kamar asramanya, lingkungannya, sekolahnya. Ini bagian daripada tanggung jawab kita. Bagaimana orang yang datang ini memiliki kesan yang baik. Ini tadi barusan diabsen oleh pengasuh, banyak yang tidak ada, banyak yang pulang dan seterusnya. Nah ini nanti mungkin dalam raker kita ini, sebentar lagi kita mau raker yayasan, bagian yang kita agendakan supaya ada perubahan. Kita ingin berubah menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Leader itu menjadi contoh. Ya, Ustaz Lukman memberi contoh saya memberi contoh pengurus yang lain di sini. Pengurus yang lain memberi contoh kepada GPH memberi contoh kepada santri. Karena agama ini contoh, harus ada contoh yang diikuti. Ya. Jangan sampai kita berbusa-busa di kelas, berbusa-busa di masjid, berbusa-busa, tapi realitas dalam kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang kita sampaikan. Maka nanti khawatirnya Allah akan murka kepada kita. Ya, terakhir sebelum kita akhiri ada ayat ya itu dalam Quran surah Al-Jum'ah. Bahasanya itu untuk orang-orang ahlul kitab. Ya, bahasanya. Matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Jadi orang-orang yang diamanahkan ya Taurat kitab suci diamanahkan kepadanya. Tsumma lam yahmiluha. Kemudian dia tidak memikulnya, mengambilnya beban itu. Kama salil himar, kayak himar, seperti keledai. Yahmilu asfara, yang membawa Taurat itu di punggungnya saja. Padahal realitas di Gunung Tembak itu mengamalkan Quran itu. Realitas pengamalan Quran. Nah, kalau kemudian kita hanya menceritakan Quran, menceritakan baiknya Quran, tidak kita amalkan Al-Quran itu, khawatir kita disifati seperti ini. Ya. Seperti kamatsalil himar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya dan kita berusaha untuk merubah sesuatu yang hari ini belum sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kita akan rubah pelan-pelan dan kita semua akan menjadi contoh uswah yang kemudian akan diikuti yang lain. Mudah-mudahan jangan sampai ada ini yang mau mencontohkan yang baik, ini kemudian buat kelompok lain yang kemudian jangan ikuti itu, jangan begitu. Maunya kita yang ini kita dukung, ayo gitu loh. Jangan kemudian ini yang membuat arus kebaikan di dalamnya, kemudian yang lain berusaha untuk menggagalkannya atau paling tidak supaya tidak terjadi hal yang baik.
Kalau Ustadz Ali Hermawan mengatakan di depan itu adalah pemicu arus, di tengah itu adalah pemacu arus, gitu. Di belakang itu adalah pendorong arus gerakan. Pemicu yang memacu dan mendorong arus gerakan dakwah itu. Dan disinilah sebenarnya ketika itu kita praktekkan bersama, maka insya Allah di tempat ini akan menjadi tempat yang faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya. Menjadikan af'idatan minan nas, hati-hati manusia itu condong cenderung kepadanya, ya kan? Kemudian efeknya adalah wa yarzuquhum minas thamarat. Makanya kemudian datang rezeki itu. Efeknya ada. Dan itu kita harus membuat tempat ini memang tempat yang betul-betul bisa memperagakan dakwah. Kalau ada yang tamu yang datang, ditanya, Assalamualaikum, ditanya apa kepentingannya dan seterusnya. Disapa baik-baik, mereka senang datang. Ketika ada tamu yang datang, kita layani dengan baik. Itu hal Islam kan? Kalau datang ke sini tamu, nggak ada yang negur, nggak ada yang nemui, nggak ada yang ini, kan nggak Islami itu ya. Jangan-jangan kita mau kadang abe dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Saya mohon maaf, mungkin banyak yang saya sampaikan dan banyak hal yang kurang berkenan, tapi saya mengajak diri saya sendiri untuk membuat arus gerakan dakwah ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ikut bersama-sama mendukung ini sehingga tempat ini betul-betul menjadi tempat yang akan lahir kader-kader dai, tempat miniatur peradaban Islam dipraktikkan, dan di sini tempat ini akan menjadi alat peraga dakwah bagi orang-orang yang berada di luar sana. Kalau mau menjadi muslim yang baik, lihatlah Hidayatullah, lihatlah pesantren Hidayatullah. Begitulah kira-kira. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk ittiba, mengikuti arus kebenaran, arus kebaikan yang terus dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, dan tabi'in dan seterusnya, sehingga landing dan bisa kita peragakan di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah, bahaya dan pertengkaran, perselisihan, perpecahan di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati orang-orang yang berada di dalam lembaga dakwah ini menjadi satu, yang kemudian dengan bersatunya hati itu maka kita dijadikan bersaudara karena iman, karena Allah, dan karena dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.